Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Latif, NIM 2020 53154 dari Prodi Sistem Informasi kelas C. Di sini saya akan menjelaskan program aplikasi yang sudah saya buat yang bernama program Input Data Mahasiswa untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sistem Manajemen Basis Data. Langsung saja saya akan menjelaskan. Yang pertama adalah saya akan menjelaskan database dan tabel-tabel yang saya gunakan dalam program aplikasi saya. Kita akan masuk ke dalam aplikasi Microsoft SQL Server terlebih dahulu. Di sini pada program aplikasi saya menggunakan database bernama DB aplikasi. Dan di dalamnya dan saya menggunakan tabel TBL mahasiswa. Pada tabel TBL mahasiswa terdapat beberapa kolom, diantaranya kolom NIM sebagai primary key dan serta berikutnya adalah kolom nama mahasiswa, kemudian kolom jenis kelamin, kemudian kolom alamat mahasiswa, kemudian kolom telepon mahasiswa. Pada tabel ini masih belum ada datanya, masih kosong karena belum saya inputkan sama sekali. Kemudian langsung saja saya akan menjelaskan program aplikasi yang sudah saya buat. Langsung masuk ke aplikasi Visual Studio. Yang pertama saya akan menjelaskan komponen-komponen yang saya gunakan pada program aplikasi saya. Di sini ada komponen label, terdapat 5 komponen label. Kemudian pada propertiesnya saya ubah teksnya sesuai dengan namanya, yaitu seperti ini: label NIM, kemudian label nama, label jenis kelamin, label alamat, dan label telepon. Kemudian di sampingnya terdapat komponen textbox. Di sini terdapat 4 komponen textbox. Ini adalah komponen textbox, ini adalah komponen textbox, dan ini adalah komponen textbox. Komponen textbox ini digunakan untuk mengetikkan tulisan atau jawaban. Kemudian yang ini adalah komponen yang bernama combo box. Combo box ini digunakan untuk mengisi jawaban juga atau mengisi inputan, tetapi kita dapat memilih opsi yang sudah disediakan. Tidak usah mengetikkan seperti pada komponen textbox. Kemudian yang berikutnya terdapat 4 komponen button. Di sini ada button input, button backup, button restore, dan button close. Kemudian di bawahnya terdapat komponen data grid view untuk menampilkan database yang terkoneksi dengan SQL Server. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan cara menjalankan program aplikasi yang saya buat. Kita klik Start. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi yang bernama Data Mahasiswa, yang digunakan untuk input data mahasiswa ke dalam database. Ini kita dapat isikan sesuai dengan data mahasiswa. Di sini saya menyontohkannya NIM saya yaitu 2020 53154. Kemudian namanya Muhammad Abdul Latif. Kemudian jenis kelaminnya, nah ini adalah fungsi dari combo box, yaitu dapat mengisikan dengan cara memilih pilihan yang tersedia. Di sini ada pilihan pria dan wanita. Jika kita memilih pria, maka akan terisi tulisan pria. Kemudian di sini alamat kita isi Desa Ceranggang. Kemudian teleponnya, contohnya adalah
0111111. Nah, untuk menyimpan data yang kita inputkan ini ke dalam database kita, dapat mengklik tombol atau button input. Kita klik. Di sini ada pemberitahuan bahwa data berhasil diinput. Kita klik OK. Nah, di sini data yang kita masukkan tadi sudah tersimpan ke dalam database yang terhubung dengan SQL Server. Di sini pada kolom name terdapat name yang kita inputkan tadi. Di sini pada kolom nama mahasiswa terdapat nama yang kita inputkan. Pada jenis kelamin terdapat jenis kelamin yang kita pilih tadi dari pilihan yang tersedia. Kemudian di sini ada kolom alamat mahasiswa sesuai dengan yang kita isi dan kolom telepon mahasiswa sesuai dengan yang kita isi tadi. Kemudian kita cek apakah data yang kita masukkan tadi tersimpan ke dalam database SQL Server. Kita masuk ke aplikasi SQL Server. Kita coba close terlebih dahulu data-data yang ada pada tabel mahasiswa, kemudian kita buka lagi, coba kita lihat data-data yang terinputkan pada TBL mahasiswa. Kita klik kanan, kemudian select, kemudian edit top 200 row. Kita tunggu. Nah, di sini terdapat data yang sudah kita masukkan melalui aplikasi melalui program aplikasi yang sudah kita buat melalui aplikasi data mahasiswa ini. Nah, ini sudah terekam ke database pada SQL Server, sudah terkoneksi dan terekam dan tersimpan pada database SQL Server. Nah, di sini datanya sesuai dengan apa yang kita inputkan tadi. Kemudian pada program aplikasi data mahasiswa ini, selain terdapat fungsi input, di sini juga terdapat fungsi backup untuk membackup atau menyimpan file yang berisi data yang sudah kita inputkan ke dalam file berekstensi XML. Nah, kita dapat menyimpan data yang sudah kita masukkan tadi dengan cara backup. Nah, kita uji coba bagaimana cara membackupnya. Kita klik button backup atau tombol backup. Kemudian kita akan disuruh untuk memilih tempat direktori penyimpanan file yang akan kita backup atau data-data yang akan kita backup. Di sini saya menyimpannya di folder penyimpanan program aplikasi AppUas, kemudian bin, debug. Nah, di sini saya memberi nama filenya yaitu project UAS. NIM saya yaitu 2020 Project UAS, NIM saya yaitu 2020 53154. Ini adalah nama file yang nantinya akan terbackup. Kita klik save. Nah, di sini muncul pemberitahuan bahwa proses backup telah berhasil. Kita klik OK dan kita coba lihat apakah benar data yang kita backup yang sudah kita backup ini terbackup atau belum. Nah, kita coba masuk ke folder tempat penyimpanan program aplikasi di AppUas, kemudian bin dan debug. Nah, di sini sudah ada file Project UAS 2020-53154 yang berekstensi XML yang merupakan hasil proses backup dari aplikasi data mahasiswa
tadi. Kita coba lihat dalamnya, apakah sudah sesuai isinya dengan data-data yang sudah diinputkan. Kita coba lihat. Nah, di sini isinya sudah sesuai dengan data-data yang sudah diinputkan. NIM sudah sesuai dan nama dan diskelamin, alat mahasiswa, telepon mahasiswa sudah sesuai semua dengan apa yang kita inputkan pada database. Jadi fungsi ini sudah berhasil, fungsi backup ini sudah berhasil pada aplikasi data mahasiswa. Kita close, kita coba fungsi yang lain. Fungsi lainnya pada aplikasi data mahasiswa ini yaitu fungsi restore. Fungsi restore untuk mengembalikan atau membuka file berekstensi XML. Kita coba klik button restore untuk mencobanya. Kita coba cari file yang lain untuk dapat melihat apakah fungsi restore ini berhasil atau tidak, bisa berjalan atau tidak. Saya akan mencoba ke project saya yang lain, yaitu backup XML bin debug. Nah, di sini saya akan mencoba membuka file berekstensi XML dari project lain. Kita klik open. Nah, di sini akan terbuka data-data yang terdapat pada file yang tadi saya pilih. Berarti fungsi dari restore pada aplikasi data mahasiswa ini berjalan dengan baik. Kemudian yang terakhir adalah fungsi close atau tutup untuk mengakhiri program aplikasi data mahasiswa atau keluar dari program aplikasi ini. Kita coba klik close, maka program aplikasi akan keluar. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan source code dari program aplikasi input data mahasiswa ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan dari yang paling atas. Di sini ada import. Di sini digunakan untuk menjalankan fungsi-fungsi seperti fungsi menghubungkan dengan SQL Server, fungsi ADDB, dan fungsi XML. Kemudian yang selanjutnya di sini ada public class from 1. Pada from 1 ini terdapat pada kode ini digunakan untuk mendefinisikan variabel-variabel yang digunakan pada program aplikasi ini. Di sini terdapat kode-kode yang digunakan untuk mendefinisikan seperti con di sini untuk connection, DA, data adapter, kemudian CMD, SQL comment, kemudian RD, data reader, kemudian DS, dataset, kemudian MyDB. Kemudian di sini ada prosedur koneksi yang fungsinya adalah untuk menghubungkan antara from program aplikasi pada Microsoft Visual Studio dengan database pada SQL Server. Di sini ada MyDB, connection, dan connection state. Nah, di sini ada prosedur bernama kosongkan data. Prosedur ini digunakan untuk ketika prosedur kosongkan data ini digunakan sebagai validasi.
validasi ketika kita telah selesai menginputkan data dan kita klik input, seperti contohnya adalah sebagai berikut. Kita coba menginputkan data contoh. Nah, ini kolom-kolomnya kan terisi. Setelah kita klik input dan muncul pemberitahuan data berhasil diinput, maka kolom-kolomnya akan kembali kosong lagi. Itu adalah fungsi dari kode tadi, yaitu untuk melakukan validasi agar tidak muncul teks yang sama pada kolom-kolom tersebut lagi. Makanya di sini teksnya dibuat kosong semua. Kemudian di sini ada prosedur kondisi awal, memanggil koneksi, kemudian mendefinisikan variabel-variabel seperti data adapter. Di sini ada perintah select all from TPL mahasiswa untuk mengambil data dari TPL mahasiswa. Kemudian data set, kemudian data DS clear, data DA fill, kemudian data grid view 1, data source-nya dari TPL mahasiswa. Kemudian di sini, nah ini adalah validasi. Di sini adalah kode untuk mengatur combo box tadi. Nah, di sini ada combo box item clear. Di sini ada combo box item add pria dan wanita. Jadi pilihan pada combo box tersebut ada pria dan wanita. Di sini memanggil prosedur kosongkan data. Kemudian di sini ada kode yang berfungsi untuk membatasi jumlah huruf yang kita ketikkan. Seperti berikut. Di sini ada text box max length adalah 10. Jadi huruf yang kita masukkan pada text box 1 maksimal adalah 10 digit. 10 karakter. Jadi karakter yang kita masukkan pada text box 1 ini adalah maksimal adalah 10 karakter atau digit. 1, 2, nah kita coba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jika lebih dari 10 maka tidak bisa. Itu adalah fungsi dari validasi kode tersebut. Digunakan untuk memvalidasi text box. Kita klik close. Kemudian di sini ada prosedur from satu load memanggil kondisi awal, memanggil prosedur kondisi awal ini. Kemudian di sini ada button 4 klik, button 4 yaitu close, button 4 maka end. Artinya jika klik tombol close maka digunakan untuk mengakhiri program aplikasi tersebut atau keluar dari program aplikasi tersebut. Nah, di sini terdapat prosedur button 1 klik. Button 1 adalah button input. Nah, di sini button 1. Di sini terdapat kode untuk mengatur. Di sini terdapat kode untuk mengatur proses input data. Nah, di sini ada proses validasi jika testbox 1, testbox 2, testbox 3, testbox 4, dan combo box 1 kosong, maka terdapat pemberitahuan data belum lengkap, silakan isi semua field. Nah, kita coba praktekkan. Misalnya kita mengisikan field name 3, nama 3, jenis kelamin pria, alamat 3. Tetapi kita tidak mengisikan pada kolom telepon. Maka kita coba klik input, maka akan terdapat pemberitahuan bahwa data belum lengkap, silakan isi semua field. Itu adalah fungsi dari validasi kode tadi. Kemudian kita klik OK, kemudian kita klik close.
Nah, di sini terdapat kode yang digunakan untuk menginputkan data ke dalam database. Di sini ada pemanggilan prosedur koneksi, kemudian input data, perintahnya adalah insert into tbl mahasiswa values, kemudian data-data yang terdapat pada testbox 1, testbox 2, combo box 1, testbox 3, testbox 4 yang akan diinputkan dan dieksekut. Kemudian jika berhasil, maka terdapat pemberitahuan data berhasil diinput. Kemudian ini ada pemanggilan prosedur kondisi awal lagi. Kemudian yang selanjutnya saya akan menjelaskan prosedur buton 2 klik. Buton 2 yaitu backup. Buton 2 backup. Sini saya akan jelaskan. Buton 2 ini digunakan untuk menyimpan file atau membackup file data-data yang sudah kita inputkan. Di sini ada pemanggilan prosedur koneksi. Kemudian di sini ada mendefinisikan variabel sfd, save file dialog, ada dialog save file. Kemudian di filter hanya tampil file berekstensi XML saja, kemudian file name-nya kosong. Kemudian di sini show dialog, jadi dialog saat dialog muncul, terus kemudian ini ada kursor, kemudian di sini ada dim, mendefinisikan variabel SQL string, kemudian perintahnya backup database saya yaitu db aplikasi ke disk ke dalam perangkat penyimpanan bernama sfd.filename. Kemudian di sini ada ds write SML untuk membuat SML application startup path, tempat aplikasinya, tempat penyimpanannya. Kemudian di sini adalah namanya project UAS 2020-53154.xml. Kemudian di sini ada fungsi addodb persis format enum add persis xml sebagai fungsi XML untuk pembuatan file XML. Kemudian di sini ada mendefinisikan variabel cmd as new SQL command, perintah SQL di sini ada connection untuk mengkoneksikan dengan database. Kemudian di sini execute non query untuk menjalankan perintahnya. Nah, di sini ada message box backup berhasil. Jadi jika telah melakukan proses backup, maka muncul pemberitahuan bahwa backup telah berhasil. Dan di sini ada kursor, kemudian end if. Kita coba button backup. Nah, di sini muncul save dialog, save file dialog. Kemudian kita coba backup ke direktori app uas, bin, debug. Nah, project UAS 2020-53154. Di sini hanya dapat terfilter atau hanya dapat menampilkan file-file berekstensi XML saja. Sini saya klik save. Karena ada file yang sama, maka kita replace yes. Dan maka akan muncul message box backup berhasil. Oke, kita close. Kemudian yang selanjutnya, saya akan menjelaskan prosedur button 3 klik. Button 3 yaitu restore. Button 3. Di sini terdapat kode untuk mendefinisikan variabel buka file as new open file dialog. Jadi nanti terdapat dialog untuk membuka file, dialog box, dialog. Kemudian di sini ada buka file filter. Terfilter di sini restore XML hanya terfilter atau hanya dapat menampilkan file-file yang berekstensi XML saja. Kemudian buka file name-nya kosong. Kemudian jika buka file show dialog from dialog result oke, dan di sini ada kode untuk mendefinisikan variabel ds as new dataset
sebagai dataset, kemudian mendefinisikan variabel dt as new data tabel, kemudian di sini ds read xml buka file nama, kemudian di sini ada variabel dt ds table berjenis 6, kemudian di sini data grid view, kemudian data source diambil dari dt ds table, kemudian data grid view refresh dan selesai. Kita coba lihat, kita coba klik restore, kemudian kita coba cari file lain untuk membuktikannya apakah fungsi restore ini bekerja atau tidak. Kita klik backup XML, kemudian ini adalah namanya open file dialog. Ini adalah namanya open file dialog. Kemudian akan terfilter file-file yang berekstensi XML saja. Nah, ini file-file berekstensi XML saja. Kita pilih backup XML, kita klik open. Nah, di sini sudah muncul file yang sudah kita pilih tadi. Kita dapat membuka file yang sudah kita pilih tadi dengan fungsi restore. Nah, kemudian kita klik close. Nah, itu adalah penjelasan terakhir dari fungsi-fungsi pada program aplikasi yang saya buat, yaitu program aplikasi input data mahasiswa. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada kesalahan kata atau perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan dan jelaskan bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.